Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Masyarakat kita mampu mendonasikan dana hingga 15 triliun rupiah di berbagai lembaga filantropi pada tahun 2020. Namun apa jadinya jika uang yang kita percayakan untuk bantuan kemanusiaan ternyata diselewengkan, difoya-foyakan? Bagaimana jika ada kemewahan para pengurus di balik kedermawanan para donatur? Lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap ACT mendadak viral lantaran diduga menyelewengkan dana donasi untuk kepentingan pribadi dan bantuan ke organisasi terlarang. Laporan investigasi majalah Tempo edisi 2 Juli 2022 berjudul Kantong Bocor Dana Umat membeberkan beberapa dugaan penyimpangan tata kelola uang yang dilakukan pengurus ACT. Tempo mengendus penggelembungan gaji karyawan ACT yang mencapai ratusan juta bahkan mengalahkan gaji seorang komisaris BUMN. Penggelembungan gaji mulai terjadi tahun 2021, manakala nominal donasi yang masuk ke ACT semakin besar. Mantan Presiden ACT sekaligus pendiri ACT Ahyudin membantah tudingan itu. Tapi ia mengaku pernah menggunakan uang ACT untuk keperluan pribadi seperti nyicil rumah, nyicil mobil, sampai membiayai anak sekolah. Nggak bawa kabur uang yayasan, katanya cuma minjem doang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK juga mengungkap uang donasi yang masuk ke ACT tidak langsung disalurkan, tapi diputar dulu agar menghasilkan cuan. PPATK menemukan dalam 2 tahun terakhir terdapat dana lembaga sekitar 30 miliar rupiah yang mengalir ke sebuah perusahaan dan ternyata pemilik perusahaan tersebut adalah salah satu pendiri ACT. Tidak hanya itu, PPATK juga menemukan ada dugaan dana dari ACT untuk mendanai kegiatan terorisme di luar negeri. Presiden ACT saat ini Ibnu Hajar menyatakan tidak semua hasil investigasi yang beredar benar. Gaji pimpinan tertinggi tidak lebih dari 100 juta katanya. Setelah itu pemotongan dana donasi yang mencapai 13,7% untuk kepentingan operasional dan gaji karyawan dilakukan karena ACT bukan lembaga amal. ACT juga berlindung di balik predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP selama 15 tahun yang diberikan auditor kantor akuntan publik Kementerian Keuangan. Hebohnya kasus ACT membuat Kementerian Sosial turun tangan mencabut izin pengumpulan dana dan barang ACT. DPR juga akhirnya melek menyadari diperlukan undang-undang penggalangan dana untuk mengatur lembaga filantropi. Dugaan penyelewengan uang donasi ini membuka kotak Pandora. Banyaknya lembaga nirlaba yang menghimpun dana masyarakat tanpa diawasi regulasi ketat. Inilah kontroversi selengkapnya utak-atik dana donasi bersama saya Zilvia Iskandar. Ini tentu akan membuka juga gunung es dari begitu banyak penyimpangan orang yang menggunakan isu kemanusiaan, bahkan isu agama yang akhirnya bisa menarik simpati masyarakat, bisa membuat masyarakat yang ingin berbuat baik kepada sesama akhirnya memberikan hartanya kepada melalui mereka dan mereka menyalahgunakan. Ini sebuah penyimpangan yang sangat zalim. Oleh sebab itu, pertama, pemerintah harus bersikap tegas kepada lembaga manapun yang mengumpulkan dana masyarakat tetapi melakukan penyimpangan atas dana-dana itu. Ya, kalau saya teman-teman bertanya berapa yang diterima saat ini, kami sampaikan di level saya sebagai pimpinan Presiden Aksi Cepat Tanggap itu yang kami terima tidak lebih dari 100 juta untuk lembaga yang mengelola 1.200 karyawan. Pemirsa, sudah hadir 5 orang narasumber di studio untuk membahas topik pada malam hari ini. Yang pertama adalah anggota Komisi 8 DPR RI ada Iko Mangkoheri. Selanjutnya Sekretaris Umum Forum Zakat Irfan Nugraha. Berikutnya Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R. Ahmad Nurwakid.
Selanjutnya ada Kepala Biro Umum dan Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Muhammad Novian dan Direktur Eksekutif Ekonomi Syariah Core Indonesia Ebi Junaidi. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir di Kontroversi pada malam hari ini. Kami informasikan pemirsa bahwa sebetulnya kami sudah mengundang pihak dari Kementerian Sosial dan juga dari ACT, tapi tidak bersedia untuk memenuhi undangan kami. Oleh karena itu saya langsung lanjut saja kalau begitu ke PPATK terlebih dahulu. Pak Novian, jadi sebetulnya sejak kapan PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan ACT? Ya, jelas kami langsung saja di tahun 2018 dan 2019 itu sudah mulai ada laporan-laporan terkait ACT. Tentu laporan tersebut sangatlah mentah sehingga kami melakukan pendalaman, berjalan waktu sehingga mencuatlah menjadi informasi. Terang benderangnya itu sejak kapan kira-kira Pak? Ya, akhir-akhir atau awal tahun di 2002 ini. 2022 ini? 2022 maaf. Berarti Ya. sebelum akhirnya muncul investigasi dari majalah Tempo, sebetulnya PPATK sudah tahu ada aliran dana mencurigakan dari ACT? Ya, jelas sudah ada. Follow up-nya setelah itu apa Pak? Setelah tahu ada temuan ini, apakah sudah disampaikan ke pihak-pihak terkait untuk bisa menindaklanjuti? Ya, PPATK ada produk, itu hasil analisis atau pemeriksaan yang disampaikan melalui koordinasi terkait apa yang menjadi trigger dari laporan hasil analisis tersebut. Manakala dia terkait kegiatan pendanaan terorisme, tentu koordinasi akan kami sampaikan ke BNPT dan Bareskrim dalam hal ini Densus 88. Dan betulkah ada temuan yang terkait dengan pendanaan terorisme? Untuk diketahui masyarakat juga bahwasannya laporan hasil analisis PPATK itu berupa indikasi. Artinya perlu pendalaman lebih lanjut. Tentu yang memiliki kewenangan dalam hal ini salah satunya penyidik. Kenapa disebut indikasi Pak? Iya, karena apa yang tercermin dalam transaksi itu baru membentuk sebuah tipologi, modus, dan belum menunjukkan sebuah bukti. Nah, kalau bukti Misalnya itu di apa ranah, Pak indikasinya? misalkan ada transaksi ke kelompok atau pribadi orang yang terkait dengan organisasi terorisme misalkan, apakah transaksi tersebut sudah nyata untuk kepentingan teroris atau kegiatan terorisme, itu harus dibuktikan lebih lanjut. Dalam Yang jelas hukum. kelompok atau individu ini memang secara data itu memang adalah organisasi terorisme. Sudah terkonfirmasi. Sudah Ya, terkonfirmasi. ada. Dan transaksi ini bukan hanya sekali, Iya, berkali-kali. berkali-kali. Oke. Dan bukan hanya di dalam negeri sampai ke luar negeri. Total ada berapa sih Pak yang indikasinya ini untuk individu atau kelompok terorisme? Ya, karena angka saya lihat contekan ini. Itu sekitar periode 2000 sampai dengan 2022 mencapai angka 64,9 miliar dana yang masuk dan dana yang keluar negeri itu 52,9 miliar. Dari yang masuk ini berarti dari donasikah, kemudian yang dikeluarkan ke luar negeri itu 52,9 miliar? Iya, betul. Oke, dan ini indikasinya adalah untuk kelompok atau individu yang terkait individu atau kelompok yang terkait dengan terorisme. Oke, saya ingin follow up ke BNPT. Jadi Pak Ahmad setelah menerima temuan dari PPATK, bagaimana tindak lanjut dari BNPT? Tentunya BNPT dalam fungsi tugasnya kami melakukan pendalaman, penelusuran, termasuk penyelidikan, kemudian mengkoordinasikan dengan para penyidik maupun counterpart atau stakeholder terkait lainnya. Karena tentunya data dari PPATK itu masih bersifat data intelijen dan sangat banyak, sangat banyak. Dan data itu merupakan transaksi mencurigakan yang diduga terkait dengan terorisme atau organisasi terorisme. Sehingga masih butuh pendalaman, masih butuh penelusuran dan tentunya dibutuhkan kolaborasi dan koordinasi. Terima laporan dari PPATK-nya sejak 2018 atau baru 2022? Kalau laporan dari PPATK karena kami ya BNPT ini kan lembaga non kementerian di bawah pemerintah atau di bawah presiden
yang bertugas merumuskan kebijakan, kemudian mengimplementasikan dan mengkoordinasikan terhadap kementerian lembaga terkait. Kami selalu dengan PPATK, dengan penyidik Polri dalam konteks ini Densus 88 selalu kolaboratif, selalu berkoordinasi sehingga data-data dari PPATK tersebut tidak hanya sekarang, tapi juga udah sering. Nah, ada yang memang terbukti dalam pendanaan terorisme, tapi tentu khusus untuk ACT ini karena belum, sekali lagi, untuk ACT ini karena belum masuk di dalam daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme, tentu harus kami dalami lebih detail dan kami koordinasikan dengan counterpart maupun stakeholder terkait. Yang belum masuk kategori organisasi terlarang itu adalah ACT-nya ya? ACT-nya. ACT-nya, Ya. tapi bahwa indikasi ada dana yang mengalir ke organisasi terlarang itu sudah didapatkan, tapi harus Kami dipilah-pilah. dalami terus, karena begini, kami BNPT tentunya dalam tugasnya selalu mendasari kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pendanaan terorisme atau pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Intinya belum ada kesimpulan apapun terkait indikasi Masih kami yang dalami ditemukan dan oleh kami PPATK. koordinasikan lebih lanjut dan mohon doanya aja supaya ada hasil yang baik. maksimal. Oke, saya kembali lagi ke Pak Novian. Ada yang bertanya sebetulnya kalau PPATK betul sudah menemukan dari 2018, kenapa baru hebohnya sekarang? Kenapa setelah ada investigasi dari sebuah media baru PPATK juga akhirnya heboh? Kenapa tidak dari dulu? Ya, sebenarnya bukan sekarang atau dari dulu. Kapan PPATK sudah valid memberikan informasi ke stakeholders atau lembaga terkait, misalkan ke BNPT atau Densus? Tentu informasi harus terkonfirmasi, harus tervalidasi, terverifikasi. Nah, hal itulah yang membuat PPATK terkesan lama di publik. Padahal bukan demikian. Pendalaman tadi istilah dari BNPT itu yang terus dilakukan PPATK. Begitu lengkap langsung. Oke, dan sekarang semuanya sudah lengkap, tinggal nanti pihak terkait menindaklanjuti temuan dari PPATK seperti apa ya. Apakah ada unsur pidananya, apakah ada unsur terorismenya, nanti akan dipilih-pilih badan yang akan menindaklanjutinya. Oke, saya tanya dulu di sini sudah ada Pak Irfan Nugraha, Sekretaris Umum Forum Zakat. Pak, kita ingin meluruskan ya, karena masih banyak yang bingung sebetulnya bedanya lembaga filantropi dengan lembaga zakat itu apa? Ada yang menyebut ACT ini juga lembaga zakat karena menampung juga dana zakat, dana kurban ditampung juga di ACT. Jadi bedanya apa, Pak? Ya. Jadi ini Forum Zakat. Forum Zakat ini adalah asosiasi dari organisasi pengelola zakat ya, baik itu ada di tingkat daerah maupun juga tingkat nasional ya. Forum Zakat ini juga merupakan lahir ya dari pegiat-pegiat zakat yang dimulai dari tahun 90-an yang tentu di situ lahirnya adalah karena kecintaan kepada bangsa ini kan. Nah, dan tentu, ACT ini tidak masuk ya dalam forum zakat ini ya. Maka kami menyampaikan waktu itu dalam rilis ya bahwa ada lembaga zakat, ada lembaga kemanusiaan. Lembaga kemanusiaan tentu undang-undang yang dijadikan dasar salah satunya adalah undang-undang tahun pengumpulan uang dan barang, dan itu memang pembinaan dan pengawasannya dari Kementerian Sosial, sedangkan untuk lembaga zakat tentu adalah dari Undang-Undang Pengelola Zakat dan tentu pembinaan pengawasan dari Kementerian Agama, dari Basnas. Jadi tentu di situ ada ACT ya, bukan termasuk dari lembaga zakat. Yang memberi izin dan yang mengawasi beda ya, yang Betul satu Kemenak, yang satu Kementerian Sosial. Tapi kalau dari segi banyak yang dibicarakan adalah soal pengambilan pemotongan untuk dana operasional. Dari donasi yang dikumpulkan untuk operasional. Kenapa kalau misalnya lembaga amal sekian tapi lembaga kemanusiaan sekian, itu bedanya bagaimana Pak Irfan? Ya betul, lembaga zakat sudah jelas ya, aturannya ketat dan rigid ya, diawasi dengan stakeholder dan juga berlapis, dan undang-undang yang dijadikan ataupun dasar regulasi dijadikan itu adalah dari undang-undang zakat, itu juga ada fatwa dari MUI, terus juga keputusan dari Menteri Agama, peraturan Basnas. Di situ kalau untuk lembaga zakat sudah jelas ya, ada dikatakan kalau dari dana zakat maksimal dari 12,5%, sedangkan untuk infak itu dikatakan dalam ketentuannya dia maksimal di angka 10%. Itu untuk lembaga zakat. Nah, sedangkan untuk lembaga kemanusiaan sebenarnya sudah ada di dalam Undang-Undang
penghimpunan uang dan barang dan turunannya, ya turunannya di sana begitu. Nah tentu di sini maka kami melihat bahwa menunjukkan aturan-aturan di lembaga zakat sudah jelas ya, untuk di luar tadi sebagai lembaga kemanusiaan itu bisa mengacu kepada undang-undang yang tadi saya sebutkan. Karena sudah menyinggung undang-undang, di sini sudah ada Pak Komang, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi.